Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'd. Kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang taharah, yaitu bagaimana cara bersuci dari najis dan hadas. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara bersuci dari najis dan hadas, kita juga akan mengetahui tentang pengertian dan apa itu najis dan hadas. Bersuci merupakan aspek fundamental, aspek yang penting di dalam Islam dan menjadi syarat sahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Najis adalah kotoran yang menghalangi sahnya ibadah, sementara taharah adalah proses penyucian diri dari najis dan hadas. Di dalam Islam, kebersihan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga maknawi. Najis yang bersifat fisik dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera. Sementara najis ma'nawi yaitu sesuatu yang menodai akidah seperti syirik dan kufur. Memahami jenis-jenis najis dan cara mensucikannya sangat penting bagi kita. Kemudian kita akan membahas tentang pengertian najis. Najis secara bahasa yaitu an-najisu atau an-najisu, yang berarti kotor atau menjijikan, tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat hissiyah maupun ma'nawiyah. Kemudian secara istilah, najis adalah suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kepada Allah. Dan menurut ulama fikih, najis merupakan benda yang haram disentuh secara mutlak kecuali dalam keadaan darurat dan harus dibersihkan apabila terkena benda najis karena menghalangi sahnya ibadah. Misalnya di pakaian kita atau di tempat kita mau ibadah ada najisnya, maka wajib untuk dibersihkan agar ibadah kita sah dan diterima oleh Allah. Kemudian dasar-dasar hukum memerintahkan bersuci yaitu Quran surah Al-Mudaththir ayat 4 yang berbunyi wasiyabaka fatahhir dan bersihkanlah pakaianmu. Ayat ini menjadi salah satu dasar perintah untuk membersihkan pakaian sebelum melakukan ibadah. Kemudian yang kedua yaitu surah Al-Baqarah antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruka'is sujud, yang artinya bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, orang yang ruku' dan orang yang sujud. Ini ayat menekankan tentang menjaga kesucian tempat ibadah. Kemudian hadis riwayat Imam Ahmad yang artinya apabila kamu datang ke tempat saudara-saudara kamu, hendaklah kamu perintah atau perbaiki kendaraan-kendaraan dan pakaian kamu sehingga kamu menjadi perhatian di antara manusia karena Allah tidak suka perbuatan keji dan juga keadaan yang tidak teratur. Kemudian macam-macam najis, yang pertama ada najis yang diistilahi dengan najis mukhaffafah atau najis ringan. Najis yang diringankan yaitu contohnya seperti kencing bayi laki-laki yang belum makan dan hanya menyusu dari ASI atau air susu ibunya, maka itu dikategorikan sebagai najis ringan. Cara mensucikannya yaitu memercikkan air ke bagian yang terkena najis tersebut. Kemudian yang kedua yaitu najis mutawassithah atau najis sedang. Najis yang berada di antara najis mukhaffafah dan mughaladzah ini seperti contohnya yaitu sesuatu yang keluar daripada kubul dan dubur manusia kecuali air mani seperti air kencing, kotoran atau feses. Nah, itu dihukumi sebagai najis mutawassithah. Kemudian najis ini terbagi kepada dua, ada yang nampak yaitu ainiyah dan ada juga yang tidak nampak yaitu hukmiyah. Kemudian yang ketiga yaitu najis mughaladzah atau najis yang berat seperti anjing dan babi. Termasuk daripada itu yaitu air liur dari binatang tersebut, sperma keduanya dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan itu dengan hewan yang lainnya. Maka yang tersebut tadi adalah najis mughaladzah. Kemudian bagaimana tata cara mensucikan najis mukhaffafah? Yang pertama yaitu memastikan bahwa najis itu termasuk daripada najis mukhaffafah atau najis itu bersumber daripada air kencing
anak laki-laki yang masih menyusu atau sumber makanannya hanya daripada ASI ibunya. Kemudian yang kedua, memastikan tempat yang terkena najis itu seberapa luasnya misalnya. Kemudian yang ketiga yaitu memercikkan air yang suci ke tempat atau wilayah yang terkena najis. Kemudian setelah dipercikkan baru dikeringkan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mensucikan najis mutawasitah? Yang pertama yaitu membersihkan najis daripada sifat najisnya, yaitu memastikan bahwasanya tidak ada warna, bau, dan rasa daripada najis itu yang tertinggal atau yang dirasakan. Yang kemudian yang kedua yaitu mengalirkan air yang suci. Yang ketiga, memastikan air mengalir. Jadi bukan air yang tergenang ya, tapi air yang mengalir. Kalau air yang tergenang tercampur dengan najis, maka itu airnya nanti dihukumi dengan air mutanajis. Kemudian yang keempat, barulah dikeringkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagaimana tata cara mensucikan najis mughaladzah yang tadi bersumber daripada anjing atau babi. Yang pertama, bersihkan dulu sifat najisnya, hilangkan dulu bau, warna, ataupun rasa daripada najis itu hingga tidak dirasakan lagi. Kemudian membasuhnya dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satu basuhan itu air yang bercampur dengan debu atau tanah yang suci. Kemudian kita membahas tentang hadas. Hadas itu apa? Yang pertama, hadas itu menurut bahasa adalah suatu perkara yang baru. Sedangkan menurut istilah, hadas merupakan suatu keadaan seseorang yang tidak suci menurut agama. Jadi ketika orang itu tidak suci, maka orang itu dihukumi berhadas. Jadi cara bersuci bagi kita umat Islam itu ada cara dengan berwudu, bertayamu, atau mandi wajib. Kemudian hadis itu terbagi menjadi dua, yaitu hadis kecil dan hadas besar. Hadis kecil itu cara mencucikannya dengan cara berwudu atau bertayamum. Seseorang bisa disebut berhadas kecil apabila keluar sesuatu dari dubur dan kubulnya selain air mani, kemudian menyentuh kemaluannya atau bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci yang cara bersucinya dengan cara mandi wajib. Dan penyebab daripada seseorang berhadas besar diantaranya keluarnya sperma, melakukan hubungan suami istri, orang yang setelah haid, nipas, dan melahirkan. Kemudian bagaimana cara mensucikan diri dari hadas? Yang pertama yaitu tata cara berwudu. Syarat sah wudu yang pertama adalah orang itu harus Islam, mumayyiz, kemudian memakai air yang suci dan tidak ada penghalang agar air itu sampai ke kulit dan tidak berhadas besar. Adapun rukun-rukun wudu, yang pertama adalah niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib. Artinya berurutan dari awal hingga akhir sesuai urutan yang sudah tersebut. Kemudian di antara sunnah-sunnah wudhu yang bisa kita lakukan yaitu membaca basmalah, membasuh telapak tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mengusap seluruh kepala, mengusap telinga, membasuh 3 kali dan berdoa setelah wudhu. Dan di antara hal-hal yang bisa membatalkan wudhu yaitu keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, baik itu seperti buang air besar, buang angin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hilangnya akal, baik karena tertidur, mabuk, gila, atau pingsan. Kemudian yang ketiga, bersentuhan kulit, yaitu tersentuhnya kulit laki-laki dan kulit wanita yang bukan mahramnya. Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan, baik kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain dengan telapak tangan tanpa ada penghalang. Kemudian tata cara istinja. Istinja adalah perbuatan untuk menghilangkan najis dengan menggunakan benda seperti air, batu, atau benda-benda padat lainnya.
Kemudian cara istinja untuk laki-laki yaitu setelah buang air kecil berdeham beberapa kali agar urin itu habis. Kemudian untuk cara istinja untuk perempuan yaitu setelah buang air kecil memastikan bahwa tidak ada urin yang tersisa dengan cara menekan kandung kemihnya. Kemudian hadas besar dan cara menghilangkan hadas besar. Nah, hadas besar adalah keadaan tidak suci yang memerlukan mandi wajib karena keluarnya sperma, berhubungan suami istri setelah haid, nifas dan melahirkan. Yaitu tata caranya dimulai dengan niat menghilangkan hadas besar lalu mengguyurkan anggota tubuhnya tanpa kecuali dengan air yang bersih. Kemudian tayamum atau bersuci tanpa air, yaitu pengertiannya tayamum adalah mengusap debu ke wajah dan tangan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Kemudian yang kedua, kenapa jadi diperbolehkannya bertayamum? Yang pertama karena kelangkaannya air atau sulitnya menggunakan air. Yang ketiga, syarat tayamum yaitu dilakukan setelah masuk waktu sholat dengan tanah yang harus suci dan ada debunya. Yang keempat yaitu rukun tayamum. Yang pertama niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan dan berurutan dengan debu ya mengusapnya. Kemudian yang kelima, ketentuan khusus hanya untuk satu kali sholat wajib batal jika menemukan air. Jadi satu tayamum itu hanya bisa melakukan satu kewajiban sholat. Apabila ke dalam keadaan tayamum tersebut kemudian mendapati air yang bisa dipakai untuk bersuci, maka tayamumnya dianggap batal. Adapun hikmah daripada bersuci dalam Islam yang pertama menjaga fitrah manusia untuk hidup bersih dan terhindar daripada hal-hal yang kotor. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan karena kesehatan itu pangkalnya dari kebersihan tubuh dan jiwa. Yang ketiga menjaga lingkungan. Yang keempat meningkatkan martabat. Bersuci menjaga harkat dan martabat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah memberikan teladan dalam penggunaan air secara hemat untuk bersuci. Beliau hanya menggunakan 3 sampai 3,75 liter untuk mandi dan sekitar 0,75 liter untuk berwudu. Jadi beliau tidak membuang-buang air. Beliau hemat air dalam mandi ataupun di dalam berwudunya. Nah, demikian tadi pengertian tentang najis dan hadas dan bagaimana cara mensucikan diri dari najis dan hadas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.